Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita setiap Rabu pagi tentang hikmah-hikmah bertutur ya. Alhamdulillah, setelah kita jeda cukup lama, Ramadan, Syawal, Lebaran ya, alhamdulillah kita sudah mulai lagi pada pagi hari ini. Kita masuk kepada bab tentang keagungan Islam, kemuliaan kaum muslimin. Tentang judulnya adalah nasihat ulama, ketaatan umara. Jadi ulama menasehati, umara atau pemerintah itu mentaati. Dijelaskan di sini ya, dituliskan oleh Al-Ustadz Muhammad Arif B. Iskandar. Ustadz Arif B. Iskandar di sini, Allah senantiasa menjaganya insyaallah. Dikatakan di sini dalam salah satu masterpiece-nya, dalam salah satu karya terbaik. Masterpiece itu karya terbaik. Ya, jadi dalam kitab At-Tibr Al-Masbuk fi Nasihah Al-Muluk. Ya, fi Nasihatil Muluk. Pada bagian awal babnya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ini juga menjelaskan, menukil beberapa riwayat sebagai bahan renungan bagi para penguasa juga ulamanya. Jadi ada dalam kitab At-Tibr ya, At-Tibr Al-Masbuk fi Nasihatil Muluk. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa suatu hari saudara kandung Al-Bulkhi menemui Khalifah Harunur Rasyid. Khalifah kemudian berkata, nasihatilah Allah, nasihatilah aku, katanya. Jadi ini Khalifah Harun ar-Rasyid minta nasihat ya, minta nasihat. Kemudian orang itu berkata, sesungguhnya Allah telah mendudukanmu pada kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yakni sebagai penguasa maksudnya. Karena itu Allah SWT meminta darimu sifat benar atau jujur seperti yang ditunjukkan As-Siddiq yaitu Abu Bakar. Allah memintamu menjadi pembela yang hak dan penumpas yang batil seperti Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya seperti itu. Allah memintamu memiliki rasa malu dan kemurahan seperti Utsman bin Affan, dan Allah pun memintamu memiliki ilmu dan keadilan seperti yang ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ya, Khalifah minta nasihat kepada ulama. Nah, dinasehati, kamu itu harusnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti itulah, karena kedudukan penguasa itu seperti mereka, itulah contoh terbaik kita. Tapi Khalifah kemudian berkata lagi, Harun ar-Rasyid ini, teruskan. Orang itu berkata lagi, perumpamaanmu seperti mata air
sedangkan seluruh ulama di dunia ini seperti wadahnya. Jika mata air itu jernih, kotornya wadah air tidaklah berbahaya. Namun jika mata airnya kotor, bersihnya wadah air tidak ada gunanya. Nah, jadi dia umpamakan penguasa itu seperti mata air, ulamanya itu seperti wadahnya. Jadi kalau mata airnya itu jernih, wadahnya, gelasnya, mangkuknya, ya, baskomnya misalnya, ya, atau tempat airnya itu rada kotor sedikit, enggak apa-apa, airnya masih bersih juga. Tapi kalau sudah airnya kotor, mau wadahnya bersih pun nggak ada berguna. Jadi kalau sudah penguasanya kotor, bisa-bisa ulamanya pun tidak berguna. Nah, lalu dikatakan ya, ini nasihat kepada ulama, kepada penguasa dari ulama. Jadi buat supaya kalau jadi penguasa itu harus bersih. Gitu loh. Ya. Pada waktu lain, suatu malam, Khalifah Harunur Rasyid menemui Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini, ya, saat pintu rumah Ibnu Iyad ini, Fudail bin Iyad ini dibuka, Khalifah menyalami tuan rumah yang spontan berkata, api nerakalah untuk tangan halus ini jika ia tidak selamat dari azab pada hari kiamat nanti. Jadi Fudail bin Iyad itu malah bilang ke penguasa ini kena api neraka kalau tidak selamat di hari kiamat. Nah, kemudian dia melanjutkan, Amirul Mukminin, bersiap-siaplah engkau untuk menjawab pertanyaan Allah kelak, karena sesungguhnya Allah akan menghadapkanmu kepada setiap muslim atas kebijakanmu terhadap masing-masing dari mereka. Nah, jadi penguasa itu akan dihisab atas kebijakannya kepada rakyatnya. Kalau dia bikin susah rakyat, dia dihisab atas setiap orang rakyat yang susah. Coba, rakyatnya ada 100 juta misalnya, ya kan? Ada 100 juta orang. Ternyata dia bikin kebijakan yang seluruh rakyat itu susah. Misalnya, ya kan, langka, minyak goreng langka, nggak ada, susah rakyat dapat minyak goreng misalnya. Seluruh 100 juta orang itu susah, maka pada saat itu dia dimintai pertanggungjawaban itu. Atau 50 juta orang, atau 1 juta orang susah, ya, itu kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk misalnya makanan, beras, makanan pokok. Nggak semua rakyat dapat makanan pokok, nggak semua rakyat dapat rumah. Gara-gara kebijakan dia, rakyat susah. Dia akan dihisab dan nggak selamat dari hisab Allah tadi, sampai kemudian semua rakyatnya, ya kan, dimintai pertanggungjawaban dia itu terhadap kebijakan dia. Semua rakyatnya itu mendapati gimana itu terhadap kebijakan dia. Ini penguasa nih, dinasehati oleh Fudail bin Iyad. Nah, terus mendengar itu menangislah Harunur Rasyid. Jadi Khalifah Harunur Rasyid ini menangis sejadi-jadinya, seraya menundukkan kepalanya di dadanya. Saat itu Abbas yang mendampinginya berkomentar, celakalah wahai Fudail, engkau telah membunuh Amirul Mukminin. Tapi Fudail bin Iyad menjawab, wahai Hamman, justru kamu dan kaumulah yang mencelakakannya. Ya, Harun ar-Rasyid lalu berkata kepada Abbas, jika ia menyebutmu Hamman, berarti ia menganggapku Fir'aun. Wah, gitu. Jadi ini yang menolong Harunur Rasyid, lalu kemudian apa disebut Hamman. Hamman ini adalah, ya kan, pembantunya Fir'aun. Harunur Rasyid tahu loh, kalau dia disebut pembantu saya ini Hamman, berarti gimana, saya ini Fir'aun katanya, ya kan.
Setelah menerima nasihat dan kritik Ibnu Iyad, Khalifah Harunur Rasyid bukannya marah. Ia kemudian memberi Fudail bin Iyad uang 1000 dinar, setara 4,25 kilogram emas, seraya berkata, ini adalah harta halal dari pemberian dan warisan ibuku. Oh, jadi bukan dia pakai harta negara. Ternyata dia kasih 4 kilo emas kepada Fudail bin Iyad dari harta milik pribadinya, dari harta keluarganya. Ya kan? Ibnu Iyad malah berkata, akulah yang menyuruhmu melepaskan kedua tanganmu dari harta dunia dan kembali kepada penciptamu. Lalu mengapa engkau malah melemparkannya kepadaku? Ya. Fudail bin Iyad sama sekali enggan, sama sekali tidak menerimanya. Ia pun pergi dari hadapan khalifah. Coba tuh, ulama nasehatin umara, nasehatin penguasa, ya kan, dengan keras, dengan benar. Lalu gimana? Penguasanya sadar, penguasanya senang mendapat nasihat, dikasih dari harta yang halal, bukan harta rakyat, bukan harta negara, malah ditolak. Coba ulamanya luar biasa. Ini kalau kita bisa begini, Masya Allah ya. Kita cari apa itu ilmu yang banyak, kita menasehati penguasa, nah, kita kuatin begitu tuh, alhamdulillah. Lalu kita bisa berdiri tanpa bantuan penguasa. Wah, ini Masya Allah ya. Ini mau ngeri juga ya. Coba dikasih 4 kilo emas, gimana coba saya? Coba tuh. Gimana tuh Aisyah? Emas 4 kilo. 4 kilo loh. 1 gram aja udah 1 juta harganya ya. 1 gram. Taruh di anting, di kalung. Waduh, udah bagus. Ini 4 kilo. Masya Allah. Tapi Fudail bin Iyad menolaknya. Saya ini menyuruh engkau meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan harta dunia. Maksudnya apa? Supaya enggak terperdaya. Masa kamu mau melemparkan ke saya? Enggak. Ini mantap ini. Makanya kita berharap kita bisa kuat gitu ya. Nah, kalian juga gitu. Berdoa apa? Bahwa kita mampu berdiri sendiri tanpa bantuan tadi orang-orang. Ya tadi kalau penguasa itu aja sudah ditolak, apalagi bantuan yang enggak jelas. Masya Allah, jangan ya. Nah, kita berdoa sama Allah agar apa? Allah cukupkan kita dengan apa? Dengan yang halal saja. Ya. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghdina bifadlika amman siwak. Hafal nggak doa ini? Tahu doa ini? Ya. Allahumma kfina. Ayo. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Tadi ditulis ya Ustazah. Ini ditulis ya, doa supaya hanya diberikan yang halal saja, dicukupkan dengan yang halal ya. Dihafalkan ya, yang sudah bisa memberitahu ya. Kalau sendiri boleh Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwa. Ya, itu doanya juga ulama itu. Ya, doa untuk mendapati kecukupan rizki yang halal. Sebab apa? Coba kalau kita posisi seperti Fudail bin Iyad ini, gimana nih? Dikasih harta yang banyak oleh penguasa. Kira-kira tergiur nggak? Nih buat bikin pondok pesantren. Gimana coba? Suruh seluruh santrinya diberi 4 kilo emas. Coba 1 gramnya aja bisa 1 juta. Berarti 1000 juta. 1000 juta sudah 1 miliar. Berarti 4 miliar. Masya Allah. 4 miliar lebih dikasih. Wah, luar biasa. Tapi tadi doanya buat kita, Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwa.
Tadi catat sama ustazah. Ya, diberi. Buat baca doa boleh. Setiap pagi, setiap hari, setiap setelah sholat, bacain. Nah, kembali di sini. Dalam riwayat lain, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya, apa penyebab tobatmu? Nah, jadi ditanya juga nih penyebab tobatnya. Kemudian Khalifah menjawab, suatu hari aku pernah memukul pembantuku. Nah, ini karena manusia ya, jadi dia pukul juga tuh misalnya. Kemudian pembantuku kemudian berkata kepadaku, ingatlah suatu malam yang esoknya adalah hari kiamat. Sungguh sejak itu perkataannya telah menghujam dalam hatiku. Masya Allah. Besok hari kiamat kamu ini akan dihisab gitu. Jangan main pukul, mentang-mentang jadi penguasa, mukul pembantu, mukul orang lemah, nggak boleh. Ya. Kali yang lain, waktu yang lain, Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta nasihat kepada Abu Hazim. Abu Hazim lalu berkata, jika engkau tidur, taruhlah kematian di bawah kepalamu. Sungguh kematian itu sangat dekat jaraknya darimu. Maksudnya ingat mati. Ya. Jadi orang yang apa? Orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati. Gimana? Ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati. Ya. Nah, disuruh nih orang ini, khalifah ini untuk bagaimana? Mengingat mati. Setiap hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz memenuhi kebutuhan rakyatnya. Karena kelelahan ia lalu duduk menyandar, kemudian pulang ke rumah untuk istirahat sebentar, menghilangkan kepenatan. Putranya kemudian berkata, apa yang telah membuat ayah merasa aman, padahal kematian setiap saat bisa datang menjemput, sementara di luar mungkin masih ada orang yang membutuhkan ayah. Khalifah Umar menjawab, engkau benar. Seketika itu Khalifah Umar pun bangkit dan pergi kembali menemui rakyatnya. Ini dalam juga kitab Imam Al-Ghazali At-Tibr Al-Masbuk fi Nasihatil Muluk, Darul Kutub halaman 23 sampai 54. Coba. Ya. Jadi ini harus diingat, nasihat-nasihat ini adalah nasihat kepada penguasa, dan penguasanya itu gimana? Menjalaninya atau sangat waraknya tadi. Demikianlah, nasihat adalah bagian tidak terpisahkan dari penguasa muslim pada masa lalu. Bahkan telah menjadi makanan dalam tanda kutip sehari-hari, ya kan, bagi mereka. Sebaliknya nasihat kepada para penguasa juga tidak pernah lepas dari para ulama, bahkan menjadi kebutuhan dari tanda kutip itu ya bagi para ulama untuk menasehati penguasa, dan kebutuhan juga bagi para ulama tadi. Banyak para ulama pada masa lalu rela menghabiskan waktunya untuk mengontrol, mengawasi, menasehati, mengkritik, sekaligus meluruskan para penguasa, apalagi yang menyimpang tanpa kena lelah, tanpa kena rasa khawatir ataupun takut. Nih menasehati, taubat, penguasa hati-hati, jangan melanggar syariat Allah. Nah, gitu. Mereka nasihati setiap hari. Kenapa ini? Ini adalah ya memang begitu. Ad-dinu an-nasihah. Liman ya Rasulullah. Agama ini, Islam ini adalah nasihat. Bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wali rasulihi wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Ya. Siapa nasihat itu? Kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab Allah. Maksudnya apa? Taat. Taat kepada Allah, taat kepada kitab, taat kepada Rasul. Tapi wali a'immatil muslimin wa amatihim, dan juga kepada pemimpin-pemimpin umat Islam
dan juga kepada kebanyakan di antara kita semua. Itu nasihat. Hadis. Kalian sudah harus hafal ya. Ad-dinu an nasihat. Itu. Ini. Jadi nasihat itu biasa. Jangan kemudian orang yang menasihati malah ditangkap, malah dipenjara, malah dibungkam. Ya ada nih orang. Malah dimusuhi, Masya Allah. Berarti nggak beres orang ini. Nggak mau dinasehati, malah dimusuhi. Jangan. Ya. Dengan itulah dalam sistem Islam, dengan adanya nasihat dari ulama kepada umara, kepada penguasa, keadilan tetap kukuh meski seandainya bumi ini runtuh, kezaliman lenyap meski bumi berdiri tegap. Tidak aneh jika sepanjang zaman kekhilafahan Islam pada masa lalu terlalu banyak kisah-kisah nyata para penguasa muslim yang menggugah perasaan karena kezuhudan, kerendahan hati, keadilan, kejujuran, keamanahan, dan kebajikan mereka dalam memimpin rakyatnya. Ya. Terlalu banyak pula kisah-kisah nyata para ulama yang menyentuh kalbu karena kewaraan, keberanian, ketajaman lidah mereka di hadapan para penguasa. Banyak sekali. Coba, kekhilafan Islam dari sejak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai masa terakhir 1924 ya di Turki Utsmani, kekhilafan Islam itu penuh dengan nasihat. Ada yang kemudian menasihati ulama ini menasihati penguasa dengan keras, dengan tajam, dengan lurus, dengan mukhlis mereka menasihati penguasa. Ada penguasa yang menerima, ada yang menolak, ada yang marah, ada juga. Tapi budaya menasehati menasehati penguasa oleh ulama itu ada dalam Islam. Kenapa? Karena begitulah. Ya, tapi umumnya mereka menerima. Maka dikatakan di sini, sudah sepantasnya para penguasa muslim saat ini. Nah, ini saat ini nih. Apalagi ini ada yang ngomong mirip Khalifah Umar. Ini kan gitu. Penguasa muslim saat ini harusnya menjadikan kisah-kisah di atas sebagai cermin dan pelajaran. Selayaknya mereka senantiasa lapang dada dalam menerima nasihat, bahkan selalu meminta nasihat kepada para ulama. Harusnya gitu, agar nggak salah jalan. Ini ulama malah dijauhi, nggak mau minta nasihat. Bahkan ulama menasehati malah dimusuhi. Nauzubillah. Wah, ini nggak beres. Ya. Sebaliknya juga para ulama wajib menyampaikan nasihat kepada penguasa, diminta atau tidak diminta. Sejatinya mereka tidak bermanis muka dan menyembunyikan kebenaran di hadapan penguasa, apalagi penguasa zalim. Ada penguasa zalim malah dibiarkan oleh ulama. Ini nggak beres. Ulamanya malah menjilat, malah membilang iya benar padahal zalim. Nggak beres. Nggak boleh ulama begini. Ya. Sayangnya dalam kungkungan sistem sekuler saat ini, kisah-kisah nyata syarat cahaya semacam ini lenyap tak berbekas, terkubur oleh kisah-kisah buram yang dipenuhi dengan ragam kezaliman, kesombongan, dan kebusukan tingkah para penguasa, terhapus oleh kisah-kisah kelam dan syarat dengan pembiaran, pemasa bodohan, dan ketidakacuhan para ulama menyaksikan kejahatan para penguasa. Dibiarin, malah ngomong yang lain. Malah ngomong yang lain. Tahu penguasanya salah, nggak menjalani syariat. Coba, malah dibiarin. Harusnya diberitahu, jalani syariat Allah, terapkan hukum Allah. Coba, banyak ngerti dia. Jangan cuma sebagian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu jelas puasa mereka terapkan. Tapi juga jangan cuma itu.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Qisas harusnya juga diterapkan. Wa halallahul bai'a. Jual beli dihalalkan, tapi harusnya juga mengingat wa harramar riba. Riba pun diharamkan. Wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya kalau dia mencuri dalam batas nisabnya. Ya. Disuruh itu, penguasa harus menjalani itu. Ulamanya nasehatin, takut pada Allah, emang yang enggak dihisab. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dihisab. Nah, ini kita harus tahu nih. Ya, anak sekalian, ya. Paham ya? Kita yang harusnya menasehati mereka. Nah, ya. Wajarlah jika dalam sistem sekuler sekarang ini, dalam sistem seperti sekarang ini, keadilan sudah lama runtuh. Meski bumi tetap berdiri kukuh, kezaliman tetap berdiri tegap meski seandainya bumi lenyap. Jadi benar-benar dengan sistem kayak gini nih rusak. Ini harusnya ngerti ini. Sebuah renungan di bawah ini mungkin berguna bagi para penguasa maupun ulama, juga kita semua yang sering lalai menjalankan titahnya. Jadi ada renungan nih. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab melayat jenazah. Ketika jenazah itu dikubur, seseorang datang dan meletakkan tangannya di atas kuburan seraya bergumam. Ini ada orang nih setelah dikubur jenazah, di atas kuburan dia pegang. Dia ngomong, "Ya Allah, jika engkau mengazabnya, itu adalah hakmu. Karena dia telah bermaksiat kepadamu." Berani ini orang. "Jika engkau merahmatinya, sesungguhnya dia sangat membutuhkan rahmatmu. Beruntunglah engkau wahai mayit, jika engkau bukan seorang penguasa, intelektual, pejabat negara, tokoh masyarakat, dan pengumpul pajak." Ini sama dalam kitab Al-Ghazali tadi. Jadi beruntung kita kalau kita ini, menurut dia, kita ini bukan penguasa, intelektual, pejabat negara, tokoh masyarakat, dan juga pengumpul pajak. Kita beruntung kalau bukan itu. Kenapa? Godaannya sangat besar. Walaupun tentu kalau dia lurus, Allah berikan pahala yang besar. Ingat ya, naungan yang di hari kiamat tidak ada naungan lain yang Allah berikan naungan kepada 7 golongan. Orang butuh kepada naungan Allah saat kemudian hari mahsyar, butuh naungan terhadap apa? Terhadap surga, terhadap akan masuk surganya orang-orang atau masuk neraka, dinaungi 7 golongan. Nomor 1 adalah penguasa yang adil. Ya, ingat kan? Imamun adil. Jadi orang yang berkuasa menjalani syariat, Allah berikan pahala yang luar biasa. Orang belum dihisab, dia sudah dinaungi, dia sudah tanda bahwa dia akan masuk surga, gitu ya. Nah ini dia. Jadi penguasa itu harus paham, harus ngerti syariat, ya. Ulama juga harus ngerti menasehati penguasa, dan penguasa itu juga harus mau dinasehati, begitu. Cukup, bang. Nah, untuk pagi-pagi kita begini ya, tamat. Kita lanjutin terus nih sampai selesai, nanti kita bisa kita lakukan. Ada pertanyaan? Ngerti? Iya. Kitabnya ada semua ya? Ada? Nabila ada? Ada. Oh iya. Nggak kelihatan. Apa? Hah? Nggak apa-apa. Nabila juga namanya. Ya. Cukup ya? Yuk kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita salawatan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Iya. Ya, gimana nih?